Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Mas Andri, kalau kita melihat sebetulnya kan niatan hilirisasi ini bagus, meningkatkan nilai tambah untuk Indonesia. Tetapi menjadi permasalahan ketika industri yang harusnya menyerap off-taker hasil dari hilirisasi ini belum begitu kuat di Indonesia. Nah pertanyaannya adalah, kalau seperti yang sekarang terjadi di nikel, ketika smelter sebagian besar juga investornya Tiongkok, lalu hasil hilirisasi yang sekarang ada, sebagian besar juga diekspor ke Tiongkok, akhirnya kan yang dapat nilai tambahnya ya Tiongkok. Indonesia mungkin dapat, tapi tidak terlalu banyak. Bagaimana Mas Ari? Ya, sekarang kita melihat bahwa apakah kita memiliki standar baku untuk pengalihan teknologi dari Tiongkok ke Indonesia. Dari situ saja kita perlu challenge gitu ya, karena jangan sampai ini kebablasan gitu ya. Kalau sampai kepada level ternyata nikel kita sudah habis dan kita tidak mendapatkan teknologi apapun atau tidak mendapatkan pengetahuan apapun dalam mengolah nikel. Itu yang kita takutkan. Jadi saya rasa ini menurut saya jadi momentum bahwa hilirisasi itu bukan tanpa celah yang bisa diperbaiki begitu ya. Jadi kita perlu bersama-sama, pertama ya tentu terkait dengan ekspor ilegal ini kita harus bereskan dulu pertama. Jadi saya rasa tadi saya sudah katakan 85 bill of lading itu harus dibuka, eksportirnya siapa, siapa di baliknya, dan ini bisa mengembalikan trust kepada investor. Yang kedua itu adalah kalau tadi ya pertanyaan terkait dengan highest quote. Highest quote biasanya ditaruh di NPI atau enggak ditaruh di ferronickel 7201 sama 7202. Saya rasa sudah mulai saatnya, tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Maman bahwa kita sudah bisa memproduksi stainless steel, NPI dan ferronickel dikenakan pajak untuk ekspor ya. Kalau misalnya mereka melakukan ekspor, dikenakan pungutan ekspor. Sehingga nanti bagaimana hilirisasi sampai ke stainless steel itu jadi sebetulnya. Itu yang kita ingin dorong. Dan ini menutup celah tadi ya penyalahgunaan highest quote. Nah itu kita bisa tutup celah dengan adanya pungutan ekspor di NPI dan juga ferronickel gitu. Dan yang terakhir masalah transfer knowledge. Transfer knowledge menurut saya jadi salah satu hal yang krusial karena jangan sampai habis nikelnya kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Pak Rizal, disebut-sebut bahwa cadangan nikel Indonesia itu hanya bertahan sekitar 12-15 tahun lagi dari sekarang. Kalau kemudian itu habis dengan kondisi pemurnian atau hilirisasinya masih belum sampai ke jarum tadi yang Bapak katakan, itu artinya teman-teman perhapi, teman-teman penambang hanya dapat sedikit dong. Bagaimana Pak? Ya, jadi yang pertama adalah bahwa hilirisasi ini harus punya roadmap yang jelas. Jadi harus diukur, harus dipelajari kita punya cadangan berapa. Nah kita butuh berapa smelter misalnya khusus nikel ya. Ini kan nikel ini sudah kebablasan ini. Sudah kebanyakan? Kebanyakan. Terlalu banyak smelter sekarang? Nah sehingga tidak didukung oleh cadangan yang ada. Sehingga daya tahan cadangan ini hanya kalau kami itu antara 13-15 tahun. Dari sekarang itu untuk yang teknologi pyrometalurgi ya. Yang menggunakan RKEF. Artinya dia menggunakan nikel kadar tinggi yang kita sebut sebagai saprolit. Nah tapi kalau untuk yang hidromet, yang untuk bahan baku baterai listrik itu masih banyak karena sangat rendah. Nah untuk itu kami berharap bahwa untuk ke depan hilirisasi untuk mineral lain juga harus dihitung benar. Jangan jangan sampai satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa izin di smelter nikel itu ada dua. Satu di Kementerian SDM berupa IUP, satu di Kementerian Perindustrian berupa IUI. Nah ini harus ada koordinasi, harmonisasi supaya apa? Yang ini tidak mengeluarkan izin tapi tidak memperhatikan sumber daya yang ada atau cadangan yang ada. Nah dikhawatirkan memang sustainability-nya tidak terjaga. Misalnya kita belum siap dengan industri hilir, satu cadangannya habis. Walaupun ada langkah-langkah yang harus dilakukan, misalnya adalah melanjutkan eksplorasi, membuka peluang eksplorasi dan ke bawahnya ya. Mungkin begitu. Baik, Kang Maman, pekan depan itu harus jadi ya pertemuan dengan pemerintah dan juga KPK untuk mencari tahu duduk perkara yang sesungguhnya. Kalau kemudian seperti yang dikatakan Mas Andri, 85 BL itu terbuka, DPR akan buka juga? Oh iya ya, kalau dari sisi kita kan memang barang ini sudah menjadi konsumsi publik
Ya artinya apa? Kita berkepentingan untuk mendorong semua pihak yang memang membuka ini ya harus membuka seterang-terangnya. Siapapun di balik eksportir ini. Saya pikir itu konsekuensi kok konsekuensi dari sudah terangkatnya cerita ini. Jadi biar jangan sampai menimbulkan tafsir-tafsir. Nah, lalu yang kedua, tapi tadi saya menarik tadi usulannya Mas Nih. Jadi ini kan ada fase ya. Ada nickel pig iron, ada nickel mate, ferronikel, ada stainless steel ya. Ini itu tingkat kemudiannya makin tinggi tuh ya? Kita anggap begitu ya. Harapan kita nih kan kalau bisa kita sekarang sudah sampai stainless, tapi kalau bisa lewat lagi lah di sana gitu ya. Nah ternyata menarik juga kalau memang ternyata pada saat di nickel pig iron dalam rangka untuk mendorong ke sana misalnya pajak ekspornya dinaikin. Gitu. Itu kan juga sebenarnya ya menurut saya juga bisa menjadi perhatian kita. Artinya apa? Kita sama-sama bersepakat bahwa hilirisasi ini harus terwujud betul-betul untuk memberikan dan meningkatkan nilai keekonomian dan nilai tambah suatu produk, material, mineral, apapun itu. Nah dengan harapan semakin bertambahnya nilai produk, negara semakin mendapatkan keuntungan, membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar, ekonomi masyarakat meningkat, ekonomi daerah semakin meningkat, ya akhirnya memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat bangsa dan negara. Sambil menunggu informasi dari KPK dan pemerintah, Kang Maman, sudah ada tidak upaya dari Komisi 7, dari DPR, untuk melihat langsung nih ke pelabuhan-pelabuhan, karena kan ya semuanya berangkatnya dari pelabuhan, kapal-kapal yang membawa nikel itu kan dari situ. Sudah ada dilakukan itu? Kalau sementara ini kita koordinasi dengan teman-teman Komisi 3, ya kita udah ajak diskusi secara informal lintas komisi, karena ini kan kalau institusi KPK dengan Bea Cukai ini kan Bea Cukai ada di Komisi 11, komisi Kementerian KPK Keuangan kan ada di Komisi 3, kan artinya ya kita udah berkoordinasi, karena kalau dari sisi kita Komisi 7 kan kita hanya pada wilayah pemanfaatan konteksnya SDM dengan perindustriannya. Barang mineralnya. Saya masuk tadi, saya setuju lagi yang kedua, begini, kita harus lihat berapa reserve cadangan kita. Misalnya cadangan kita 1 juta, misal ya. 1 juta ini kita mau main berapa tahun. Dari situ kita bisa buat blueprintnya. Nah blueprintnya misalnya kita mau main, atau jangan dulu gitu, 1 juta cadangannya lalu kita mau buat sampai mana hilirisasi ini. Sampai stainless steel kah? Sampai bikin baterai kah? Nah itu kita buat tuh. Belum ada ya? Enggak, sudah ada. Tapi kan kita harus sudah mulai mengkoordinasikan ini sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang. Dikonkretkan begitu ya, bukan hanya... Nah, kalau kita sudah memasukkan pada titik mana, baru kita lihat berapa tahun kita mau main. Misalnya ketemu angka 30 tahun. Berarti kalau 30 tahun kita mau main yang di 30 tahun ke depan, berarti dari cadangan kita yang ada, setiap tahunnya kita hanya boleh keluarkan berapa. Nah, kalau itu bisa terjadi, Mas, tadi saya bilang, Indonesia bisa menjadi salah satunya ada satu kemanfaatan. Kita bisa kontrol reserve kita, yang kedua kita bisa menjadi price maker. Gitu loh. Kita bisa menjadi price maker. Gitu. Kita tunggu nanti hasil pertemuan pekan depan. Sedikit saja Mas Andri, ada informasi tidak bahwa dari Januari tahun ini sampai kita bicara sekarang, ada lagi tidak angka yang tadi impor nikel muncul di Tiongkok, di Bea Cukai Tiongkok? Sampai dengan saat ini masih belum ada untuk yang dari General Customs di China ya. Angka itu memang sebetulnya latest date-nya di 2022. 2022. Jadi 5 juta itu tadi itu adalah angka dari 2020 sampai 2022 begitu. Kita harap apa yang kita bicarakan ini benar-benar juga menyumbangkan ya informasi yang terang benderang terkait dengan ekspor nikel.